Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bagus Pangestu dari kelas TEM 3B NPM 180103025. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kelistrikan mesin perkakas dengan tema pembahasan yaitu electroplating. Pelapisan electroplating itu apa sih? Pengertiannya adalah pelapisan adalah melindungi logam dari lingkungan sehingga pertukaran ion antara permukaan logam dengan sekeliling lingkungan dapat dikendalikan. Proses pelapisan atau coating pada logam bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Lalu electroplating adalah proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia yang tentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapis. Lalu ada perangkat electroplating. Yang pertama ada backplating. Backplating harus terbuat dari bahan yang tahan dengan larutan elektrolit yang digunakan. Umumnya terbuat dari PVC atau PP. Untuk ukuran yang besar bisa menggunakan besi atau semen yang dilapisi PVC atau PP. Ukuran bak menentukan ukuran dan jumlah barang yang bisa diproses. Yang kedua, anoda. Anoda dihubungkan dengan kutub positif dari rectifier. Anoda biasanya terbuat dari logam yang akan dilapiskan. Dengan adanya arus listrik, anoda tersebut bisa larut ke dalam larutan elektrolit. Dalam waktu bersamaan, ion logam dan larutan yang dekat dengan benda kerja berubah menjadi logam dan melapisi benda kerja. Contohnya anoda nikel, copper, zinc, tin, dan brass. Ada juga anoda yang tidak bisa larut. Jadi untuk menggantikan ion logamnya harus ditambahkan dengan bahan kimia ke dalam larutan elektrolitnya, seperti anoda krom, karbon, platinis, titanium, dan stainless steel. Yang ketiga ada katoda. Katoda atau benda kerja dihubungkan dengan kutub negatif dari rectifier. Permukaan benda kerja yang dekat dengan anoda akan lebih memudahkan terlapisi dibandingkan dengan yang jauh atau terhalang. Dengan mengatur posisi benda kerja terhadap anoda akan membantu meratakan lapisan dan mempercepat proses plating. Yang keempat ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit berfungsi sebagai penghantar listrik dan media pelarutan dari ion logam. Larutan elektrolit ini biasanya terdiri garam yang mengandung ion logam, buffer atau pengatur pH, dan adiktif atau surfactant, sweetener, dan katalis. Volume larutan elektrolit yang menyusut karena penguapan bisa dikembalikan lagi ke volume semula dengan menambahkan air bilasan dari proses plating tersebut. Untuk mempertahankan kadar dari larutan elektrolit bisa dilakukan tes secara berkala dan menambahkan bahan kimia yang berkurang. Lanjutannya yang kelima yaitu ada rectifier. Rectifier merupakan sumber arus DC dari proses electroplating. Rectifier sebaiknya yang bisa diatur volt DC-nya sehingga bisa disesuaikan dengan ukuran benda kerja dan jenis platingnya. Yang keenam ada voltmeter. Voltmeter di sini untuk mengukur volt yang sedang digunakan dalam proses plating. Volt diatur untuk mendapatkan ampere yang diinginkan atau sesuai dengan perhitungan standar. Pengaturan volt yang tidak tepat akan mempengaruhi kualitas lapisan dan lamanya proses kerja. Yang ketujuh ada ampermeter. Ampermeter untuk menggunakan dan untuk mengukur ampere dari arus listrik selama proses plating. Ampere ini sangat penting karena bisa digunakan untuk menghitung jumlah logam yang melapisi, sehingga bisa digunakan untuk menghitung biaya produksi. Ampermeter idealnya yang digital agar lebih akurat dalam pembacaannya. Ampere ini juga sebagai parameter standar bagi plating sebab setiap proses plating mempunyai standar ampere per desimeter persegi yang berbeda-beda. Yang ke-8
ada tembaga. Tembaga untuk pengantar listrik dari rectifier ke anoda atau katoda. Ukuran dari tembaga disesuaikan dengan ampere yang digunakan. Sebisa mungkin jangan banyak sambungan karena dapat memperburuk aliran arus listrik. Setiap sambungan yang ada harus sering dicek dan dibersihkan agar arus listrik tetap lancar. Di sini ada tahap proses pelapisan electroplating. Yang pertama ada degassing, yang kedua ada pickling, yang ketiga ada electroplating, dan yang terakhir ada rinsing dan drying. Yang pertama, tahap degreasing pelapisan electroplating. Tahap awal adalah mempersiapkan logam yang akan dilapisi dengan cara membersihkan permukaan benda kerja. Lemak atau minyak yang menempel dapat dibersihkan dengan pelarut alkalin yang mengandung natrium karbonat, sianida, sabun, atau pembersih lainnya. Pembersihan dilakukan dengan cara direndam 5-10 menit, tergantung banyaknya kotoran yang menempel. Yang kedua, tahap pickling pelapisan electroplating merupakan pengasaman yang bertujuan menghilangkan lapisan kerak dan karat dari permukaan benda kerja dengan menggunakan larutan asam sulfat H2SO4 dan asam klorida HCl, lalu asam fluoridin HF. Yang ketiga, ada tahap pelapisan electroplating, merupakan tahap utama dari proses pelapisan benda kerja menggunakan aliran listrik. Di sini ada gambarannya, yaitu anoda akan larut bersama larutan elektrolit, lalu menempel kepada katoda atau benda kerjanya. Yang keempat, tahap rinsing pembilasan hasil pelapisan electroplating digunakan untuk membersihkan larutan yang digunakan dalam pereparasian permukaan. Pembilasan dapat dilakukan dengan air mengalir atau disemprot untuk menghilangkan sisa larutan elektrolit yang menempel. Lalu electroplating yaitu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu temperatur prosesnya rendah. Yang kedua, peralatan relatif murah. Yang ketiga, laju pengendapan cepat. Dan yang terakhir, porositas pada lapisan relatif rendah. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, terbatas pada logam dan paduannya. Yang kedua, perlu perlakuan awal terhadap benda kerja. Dan yang terakhir, terbatas pada benda kerja yang bersifat konduktor. Berikut tadi adalah pembahasan presentasi dengan tema electroplating yang memuat seperti pengertian electroplating, tahap pelaksanaan pelapisan electroplating, peralatan yang digunakan, lalu kelebihan dan kekurangan electroplating. Semoga materi tadi bermanfaat bagi penonton sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.